Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 kurikulum kelas D PPG calon guru program studi PPLG akan menjelaskan hasil kerja pada ruang kolaborasi mengenai problematika penerapan kerangka UBD atau Understanding by Design di lembaga formal khususnya di SMK Negeri 13 Bandung. Kami terdiri dari Atalin Jenit Maya, Dwi Fitria Auseni, Ikhlasul Amalia, dan Ulpia Nurfatriani. Yang pertama adalah eh, fungsi sebagai stakeholder, di mana ada masalah dan juga ada solusi yang kami tawarkan dalam hal ini. Problematika yang kami temukan, yang pertama itu adalah kurangnya kebijakan yang mendukung penerapan Understanding by Design atau UBD secara menyeluruh. Yang kedua, standar kurikulum yang kaku dan tidak fleksibel untuk memberikan ruang bagi pendekatan UBD. Dan yang terakhir yaitu adanya minimnya pelatihan dan juga pengembangan kapasitas bagi pengelola pendidikan dan guru. Lalu solusinya bagaimana sih untuk mengatasi problematika tersebut? Solusi yang pertama yaitu kita dapat menyusun kebijakan yang mendukung UBD. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung implementasi Understanding by Design, termasuk mengakomodasi desain pembelajaran berbasis pemahaman dalam standar kurikulum nasional. Yang kedua, fleksibilitas dalam kurikulum, di mana para stakeholder pendidikan dapat menyediakan fleksibilitas dalam kurikulum agar guru dapat merancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman yang mendalam. Lalu yang terakhir itu adalah pelatihan berkelanjutan. Artinya, para stakeholder pendidikan dapat mengadakan pelatihan intensif bagi kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan guru untuk memahami dan mengimplementasikan Understanding by Design dengan efektif. Pelatihan ini juga harus menyentuh aspek evaluasi yang berbasis pada pemahaman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu problematika penerapan kerangka UBD sebagai kepala sekolah. Untuk problematikanya yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya UBD atau Understanding by Design. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma dari pendekatan tradisional ke pembelajaran berbasis pemahaman, memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Kemudian yang terakhir problematikanya yaitu keterbatasan sumber daya dan dukungan dalam pengelolaan penerapan UBD. Nah, untuk solusinya yaitu yang pertama peningkatan pemahaman UBD kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan prinsip UBD. Mereka harus menjadi agen perubahan yang mengarahkan sekolah ke arah pengajaran yang berbasis pemahaman. Kemudian yang kedua yaitu mendukung infrastruktur dan sumber daya. Gunanya untuk menyediakan dukungan berupa sumber daya, baik itu materi ajar, teknologi maupun ruang fisik untuk mendukung penerapan UBD. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian kebebasan kepada guru. Memberikan kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan prinsip UBD, namun tetap memantau dan mengevaluasi efektivitasnya. Next. Kemudian selanjutnya problematika penerapan kerangka UBD sebagai wakil kurikulum. Problematikanya yaitu kurikulum yang masih berorientasi pada pengajaran berbasis konten atau hafalan. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman tentang penilaian berbasis pemahaman dan penerapan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum. Kemudian problematika yang terakhir, kurangnya integrasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Kemudian untuk solusinya yang diharapkan yaitu revitalisasi kurikulum, menyusun kurikulum yang berfokus pada pengembangan pemahaman dan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, pemahaman pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua, integrasi lintas mata pelajaran
untuk mendorong pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan tema-tema penting yang dapat diajarkan secara lintas mata pelajaran. Misalnya, membuat proyek bersama yang melibatkan berbagai mata pelajaran. Dan solusi yang terakhir yaitu pengembangan asesmen berbasis pemahaman. Bidang kurikulum harus merancang asesmen yang mengukur sejauh mana siswa menguasai konsep-konsep penting, bukan sekedar menghafal fakta. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Ulpi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan membahas problematika penerapan kerangka UBD dari sisi sebagai guru. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan dalam merancang pembelajaran yang berbasis pemahaman. Kemudian, ketidakpastian dalam menghadapi tantangan baru dalam metode pengajaran. Selanjutnya, resistensi terhadap perubahan karena terbiasa dengan metode pengajaran tradisional. Nah, selanjutnya solusinya yaitu eh, pelatihan intensif tentang UBD, seperti memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan praktis agar guru memahami bagaimana merancang pembelajaran dengan menggunakan UBD. Ini termasuk merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan pemahaman siswa. Kemudian penggunaan teknologi dan sumber daya dengan menyediakan teknologi dan sumber daya pembelajaran yang mendukung model pembelajaran berbasis pemahaman, misalnya menggunakan platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru untuk berkolaborasi dan mengakses berbagai sumber daya. Solusi yang selanjutnya yaitu kolaborasi antar guru, mendorong guru untuk bekerja sama dalam merancang pembelajaran dan berbagi pengalaman, termasuk dalam mengatasi tantangan dan dalam mengimplementasikan UBD. Selanjutnya, problematika sebagai siswa. Yang pertama, ketidakpahaman siswa tentang tujuan akhir pembelajaran dan manfaat pembelajaran berbasis pemahaman. Siswa cenderung menginginkan hasil cepat atau nilai tinggi daripada pemahaman mendalam. Selanjutnya, terbiasa dengan cara belajar yang berbasis hafalan dan pengulangan. Nah, solusinya yaitu penjelasan tujuan pembelajaran yang lebih jelas dengan memberikan penjelasan yang jelas kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran dan bagaimana UBD akan membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning untuk menghubungkan teori dengan penerapan dunia nyata sehingga siswa bisa merasakan langsung manfaat dari pemahaman yang mendalam. Refleksi diri dan umpan balik, yaitu mendorong siswa untuk secara aktif melakukan refleksi terhadap pembelajaran mereka dan menerima umpan balik yang konstruktif dari guru, sehingga mereka lebih menghargai proses pembelajaran daripada hanya fokus pada nilai akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa penerapan understanding by design dalam lembaga formal memerlukan perubahan sistematik dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, pejabat, sekolah, bidang kurikulum, guru, termasuk juga siswa, yang dimana di sini siswa memiliki peran dan tantangan. Nah, solusi yang kelompok kami berikan yaitu dengan cara melibatkan peningkatan kapasitas, penyesuaian kebijakan, serta perubahan dalam cara pandang terhadap tujuan pelajaran. Dengan perencanaan yang matang dan kerjasama yang solid antar pemangku kepentingan, UBD dapat diimplementasikan dengan efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memadai bagi siswa.
Kami yakin apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari kelompok kami, dan sampai jumpa pada video-video pembahasan kami selanjutnya. Bye-bye.